Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan sehingga masih bisa berhadir di ruang aksium dalam agenda pembahasan modul 1.4 budaya positif. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita tetap istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Yang saya hormati ibu-ibu dan Pak Hepri yang sudah berkenan hadir untuk memenuhi undangan saya. Adapun kegiatan kita pada sore hari ini adalah diseminasi atau pembahasan modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri, Zulfan, calon guru penggerak angkatan 9 SMK Muhammadiyah 10 Kisaran. Sebelum saya memaparkan slide per slide-nya, saya minta tolong kepada Bu Adi supaya kita lebih semangat lagi untuk memimpin ice breaking-nya. Silakan Bu Adi. Terima kasih kepada yang telah memberikan kesempatan saya untuk membuat semangat guru-guru SMK Muhammadiyah 10. Diskusi yang kita mulai. Ibu-ibu dengar saya kasih tahu dulu arahan bagaimana untuk membuat kita semangat. Ya, ya. Semua berdiri, ibu. Berdiri, ibu. Ada di sini guru baru yang bersama, tapi tetap semangat. Jadi kita bikin screeningnya, Bu. Tangan kita ke atas dulu. Ya, ke atas. Kita goyang-goyang dulu, ibu ya.
mental, figur desa. Ya semuanya yuk beri dia. Wih, Beri dia. Oh, beri dia. Beri dia. Wah. oke kita semua. Oke, ice breathing-nya sudah, kita kasih wow sudah. Ya, sekarang kita masuk ke agenda utama kita. Diseminasi atau pembahasan modul 1.4. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak, budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Lalu perubahan paradigmanya, yang pertama, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Oke. Ibu-ibu sekalian, ini ada kegiatan namanya cobalah buka, ya, bisa berpasangan. Bu Adi nanti pasangannya Bu Eli, lalu atau bergantian, gitu ya. Di sini ada si A, tugasnya adalah mengepalkan tangan, ya, tugasnya mengepalkan salah satu tangannya, lalu membayangkan di dalam kepala tangannya itu ada sesuatu hal yang sangat berharga, ya. Jadi perlu untuk dijaga dalam kehidupannya. Lalu tugas si B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan si A tadi. Ya, caranya boleh membujuk. Kalau nggak mau dibujuk, dihardik, ya. Lalu mengintimidasi, ya. Tunggu berpikir bang, nah itu dia, ya. Supaya tangannya dibuka. Lalu dimarahi juga boleh, digoda, digelitik, ya. Kalau banyak uang baru keluar sertifikasinya, ya, boleh dikasih uang, ya, supaya kepala tangannya mau dibuka, ya kan? Jadi ini kegiatan kita lakukan selama 30 detik, nanti bergantian atau bersamaan. Bu Ade atau semuanya sebagai A, nanti semuanya sebagai B, kan bisa juga. Berpasangan, oke, berarti pasangan 1, pasangan 2, pasangan 3, pasangan 4, pasangan 5-nya Eti dengan Bu Susi, pas itu, ya. Nah, ya, iya, yang satu tugasnya mempertahankan, ya, supaya tetap di kepala. Ya, yang satu menggoda, terserahlah mau dikritik, ya. Tapi ini ilustrasinya jangan benar-benar tadi dikritik nanti mengamuk pula kan. Saya menjadi tamu lagi ini. Oke, waktunya 30 detik untuk B yang mempengaruhi A. Apakah mau membuka tangannya? Kita mulai ya Ibu Bapak. Kita mulai dari sekarang. Kegiatan kita tadi, cobalah buka tadi, ya, ada si A, ada si B, ya kan. Sekarang saya mau bertanya sama A, yang A pertama. Adakah setelah diintimidasi,
yang membuka kepala tangannya? Ada ya. Ibu-ibu tadi dirayu. Ya. Filsofo ya. Ibu tetap menutup ya. Ada yang tetap menutup, ada yang membuka ya. Iya. Lalu kalau yang B tadi, yang B menjadi A kedua, ada yang membuka? Ada. Bu Eli membuka ya. Bu Eli membuka ya, dihancam ya. Karena ada ancaman. Iya. Memang bercandanya orang tua seperti itu memang. Oke, Ibu Bapak, kita lihat sebentar. Apakah Anda yang A atau B membuka kepala tangan Anda? Tadi ada yang buka, ada yang tetap menutup gitu ya. Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan? Ya kan? Alasannya macam-macam tadi, karena dirayu, ya kan? Karena diintimidasi, akhirnya tetap membuka. Lalu kalau yang kedua, apakah Anda atau B menutup? Jadi dia tidak terganggu ya dengan rayuan, intimidasi, mau dilempar charger, nggak peduli dia. Ya, kenapa? Karena yang di dalam kepala tangannya itu sangat berharga bagi dia. Ya kan? Oke, lalu dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Kira-kira kalau diri sendiri berarti kepala tangannya tetap ditutup, ya kan? Mau dirayu, mau dibacok, ya kan? Kalau dibacok, kepala tangannya jangan dibuka, lari aja. Ya, jadi Bapak Ibu, dengan ini kita tahu bahwasannya kitalah yang memegang kontrol untuk diri kita sendiri, atau kitalah yang memegang kendali, bukan orang lain, ya. Oke, jadi dengan kegiatan ini kita sudah mulai tahu ini bahwasannya orang lain itu sifatnya mungkin hanya memotivasi sesaat aja, ya. Tapi the real motivation itu adalah kita sendiri. Oke, ini dia. Kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat ini. Itu dia penjelasannya. Lalu yang berikutnya, perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Ya, yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Ya, ada ini ya. Ilusi guru mengontrol murid. Anak ini, Budi, tolong pergi ke sana. Siap Bu. Ya. Sebenarnya itu hanya ilusi. Ya. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Merasa bersalah. Kamu ini terlambat aja. Sudah miskin. Ya. Nah, misalnya, ya kan? Nah, dan misalnya aja. Itu hanya ilusi. Yang kedua, ilusi ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya. Lalu yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, ini adalah 4 ilusi yang ada di paradigma teori kontrol. Ini adalah stimulus respon perbandingannya dan teori kontrol. Kalau di stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda atau hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya, lanjut, saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan
menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol yang ada hanya model berpikir menang-menang. Ya, itu perbedaan antara stimulus dengan teori kontrol. Yang berikutnya kita masuk materi disiplin. Ya, di sini dikatakan disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi sebenarnya makna kata disiplin itu adalah belajar. Jadi ketika anak-anak didik kita atau murid kita melakukan kesalahan, harusnya yang kita lakukan adalah menasehati, ya, bukan membuli atau yang lainnya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya, jadi Bapak Ibu, di sini dikatakan disiplin itu adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri. Ya, jadi bukan memerintahkan orang lain. Jadi sebenarnya kita yang harus mendisiplinkan diri kita sendiri, ya, sembari mencontohkan. Jadi anak-anak didik kita itu bisa melihat apa yang guru-guru lakukan, ya. Jadi bukan memerintahkan agar anak-anak kita itu untuk menjadi disiplin. Yang berikutnya ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini kira-kira banyak nggak dilakukan oleh anak-anak kita? Kira-kira, ya. Ternyata anak-anak itu hadir tepat waktu. Motivasinya itu beda-beda, kan? Dan saya yakin salah satu motivasi mereka ada di poin 1. Karena mereka menghindari ketidaknyamanan, tidak nyaman dari hukuman tadi itu. Ya, nanti daripada ditanya-tanya Bapak ini terlambatnya kenapa atau dikasih hukuman apa, ya lebih baik saya datang tepat waktu. Ya, ini termasuk motivasi eksternal. Ya, ini termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, teori motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga eksternal. Ya. Pak Kepala Sekolah, kalau yang terlambat dihukum, harusnya yang tepat waktu itu dapat reward. Inilah dia sebenarnya. Ini motivasi eksternal juga. Artinya kalau kepala sekolah tidak kasih reward, ngapain juga, cepat-cepat datang, nggak ada gunanya juga, ya kan? Nah, berarti motivasi dia itu hanya sebatas mau dapat imbalan, ya, atau bahkan wih, Bu Eli ini memang rajin kali lah, ya. Oh, pantas lah Bu Eli jadi guru berprestasi, guru macam-macam lah, iya kan? Nah, oh rupanya Bu Eli itu cepat datang itu supaya dapat ya pujian gitu ya, bukan dikata-katain ya, dapat pujian, iya kan? Nah, bulan depan nggak ada yang muji Bu Eli, kendor lah ya, iya kendor dia. Oke. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini adalah motivasi internal. Jadi sebenarnya motivasi yang bisa kita ambil atau bisa kita terapkan kepada anak-anak adalah poin ketiga. Ya, untuk sekarang memang kita bisa lakukan yang eksternal dari kita
kita menyampaikan ke anak-anak, tapi ke depan kalau bisa memang motivasi itu harus timbul. Kenapa kamu cepat datang? Ya karena dia memang menghargai dirinya, bukan karena takut dihukum, bukan karena mau dipuji atau dapat imbalan, seperti itu dia. Oke, ini Bapak Ibu, perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ini saat pengajar praktik saya ada kemarin beberapa hari yang lalu, ya Bu Nurdensi juga menjelaskan tidak boleh ada hukuman. Sekarang ini yang boleh hanya konsekuensi, ya, tidak boleh ada hukuman. Oke, kita di SMK kalau nggak ada hukuman, kayak mana gitu, ya kan? Kayaknya nggak sah gitu kalau nggak. Kenapa terlambat? Usah, ya kan? Atau kalau kami yang di lantai 2, kenapa terlambat? Lompat, nah gitu ya. Ya dari lantai 2. Oke, Ibu Bapak coba tolong dijawab ya, kira-kira apa ya, statement yang ada di depan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini ada termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ya, hukuman. Ini kayaknya saya lakukan 6 tahun yang lalu ini. Poin nomor 1, ya. Walaupun tidak ada korelasinya ya, Bapak Ibu, terlambat dengan mencatat itu. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini masa Covid kemarin. Hukuman. Ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya. Iya, konsekuensi. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya, membersihkan tumpahan airnya. Yang berikutnya, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi ya. Ya. Jadi murid, ya kita belum tahu jawabannya yang benar ya Bu. Ini saya baru tanya aja, nanti baru kita isi di bagian sininya. Konsekuensi ya Bu. Ya, oke. Jadi murid nggak boleh pakai sepatu gara-gara sepatunya ada warna putihnya ya. Talinya aja warna putih. Lepas ya. Kaki ayam. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Jadi yang konsekuensi mana aja? Ini ya? Oh ini 1, 2. Yang ini 3, 4, 5, 6. 5, 6. Berarti yang lainnya hukuman ya? Oke, kita lihat ya. Nah, itu dia. Yang pertama itu hukuman, karena tidak ada korelasinya terlambat dengan dia mencatat ke buku sebenarnya. Ya, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Sebenarnya sih tidak ada, ya. Tapi ya kita itulah ya. Lalu yang berikutnya juga termasuk hukuman lari. Yang ketiga hukuman karena disuruh push up. Lalu yang keempat itu konsekuensi. Yang kelima membersihkan itu konsekuensi. Ternyata yang ini tidak mengenakan sepatu juga termasuk hukuman. Ya, karena sepatunya warna hitam kita suruh buka selama seharian. Ya, itu termasuk hukuman. Konsekuensinya harusnya ada sih. Tidak seperti itu ya. Yang berikutnya adalah konsekuensi. Ya. Lari mengelilingi basket karena terlambat 10 menit dia pelajaran itu ada korelasinya ya, ada hubungannya. Ya, karena di jam PJOK ya, sambil latihan juga di pemanasan. Oke. Jadi dari statement ini kita sudah tahu yang mana yang termasuk hukuman, yang mana yang termasuk konsekuensi. Tinggal kita kira-kira
kita masih mau kasih hukuman tidak, atau kita sekarang sudah bisa memilih baiknya konsekuensi atau hukuman? Kira-kira Bapak Ibu lebih baik kita beri hukuman atau konsekuensi? Baiknya. Kalau konsekuensi cuma Bu Ade. Hukum sendiri, ya. Kalau saya tidak. Ya. Kalau saya konsekuensinya kalau terlambat, ya kita buat dulu wacana awal, perlambatan atau hukumannya. Baru setelah itu kita sama-sama punya perlambatan. Saya terlambat sekian menit, kalau terlambat sekian menit, jadi konsekuensinya adalah berupa bentuk uang tabungan gitu. Apa yang salah? Ada nilainya. Ya, bisa. Berarti ada kesepakatan kelas ya. Ya, ada kesepakatan kelas. Oke. Ini antara hukuman dan konsekuensi. Ya, ini perbedaannya. Kalau hukuman ya itu menyakitkan. Ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi dia sesuatu yang harus terjadi. Kalau hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati, ya. Kira-kira benar nggak statementnya? Kalau kita beri hukuman dia, ya, kira-kira terlambat, skor jam, ya, dia akan mengalami sakit secara fisik, ya. Ini pernah terjadi, Bapak Ibu, fisik. Ada siswa kelas 10 tidak pakai baju olahraga, jadi sama gurunya disuruh jalan jongkok mengelilingi lapangan voli sebanyak 4 kali atau 2 kali. Malamnya anaknya demam tinggi, ya. Enggak Bu, kalau bukan olahragawan pasti akan berpengaruh Bu. Ya, saya kalau sekarang disuruh jalan jongkok, nanti malam pasti mulai. Ya ini memang anak-anak Bu. Oh iya, makanya saya sampaikan tadi kan anak kelas 10. Cuma harusnya kalau memang seperti itu yang dimau gurunya, harusnya agak ya ada inilah gitu. Dan yang mungkin si guru juga nggak bertanya si anak gimana riwayat kesehatannya, tambah lagi perempuan. Nah, di situ dia. Mungkin kalau laki-laki masih oke lah, ya kan? Oke. Lalu kalau konsekuensi ini membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, sebenarnya konsekuensi juga anak nggak nyaman, ya. Tapi masih lebih baik daripada hukuman. Anak membenci kedisiplinan, ya, karena hukuman tadi. Lalu yang konsekuensinya anak menghargai disiplin. Dengan hukuman jadi paksaan, kalau dia konsekuensi stimulus, ya, tanggapan. Berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, dengan hukuman anak akan marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Ya. Berikutnya konsekuensinya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kira-kira Bu, statement paling terakhir ini Bu, ya, saya Bu sharing kalau terlambat biasanya Bu, yang pertama saya lakukan dulu ya sebelum ikut CGP, dulu minta surat sama BK, ya kan? Ini karena dia terlambat, tanduk pun udah keluar ini Bu, iya kan? Mengganggu kita lagi enak menjelaskan, dia baru masuk, ya kan? Macam-macam memang yang disuruh inilah, habis ngutip sampah ada lagi, ya. Poin ini sangat sangat mengena sekali poinnya ini, ya. Kita tanya, kita marahi di depan kelas, dia pastinya merasa malu, ya kan? Besok-besok setiap jam saya, alhamdulillah Bu, nggak datang dia.
Bobot lehernya nggak pernah. Ya, yang kalau ini kan ukuran sayang, iya, beda dia. Beda Bu, sama-sama bawa roh, Bu Adi dengan saya, mukulnya dengan kekuatan yang sama, ya kan, power yang sama. Pasti anak melotot ke saya dengan respon kabut beda, pasti beda, ya, pasti beda. Apalagi Bu Adi mukulnya terlambat, sambil senyum, ya, pasti beda, ya, karena hak dia, biasanya itu hukuman karena dia terlambat, gitu ya. Oke. Ini masalah hukuman dan konsekuensi. Kita masuk yang berikutnya. Yang ketiga, ternyata ada restitusi. Ya, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, yang terakhir ada restitusi. Apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, ini dari dosen 2004. Jadi kira-kira kalau ada perbandingan antara hukuman, konsekuensi, restitusi, apa yang kita pilih? Harusnya restitusi. Ya. Kalau tadi hukuman, anak jadi benci sama kita, jadi marah sama kita. Kalau konsekuensi, ya anak juga nggak benci, tapi ada nggak nyamannya juga, ya. Tapi dengan restitusi sebenarnya anak bisa mencari sendiri. Kira-kira solusinya apa untuk masalahnya? Misalnya nggak ngerjain tugas, terlambat, itu bisa kita buat restitusi. Nanti ada segitiga restitusi, ya. Bisa kita buat supaya anak bisa mencari atau menemukan solusi untuk masalahnya. Ya. Berikutnya ini lagi ya Bapak Ibu. Ya. Kalau dia hukuman, endingnya negatif. Kalau dia konsekuensi, ya akhirnya yang netral sih. Tapi ada restitusi yang akhirnya dia positif. Ya, karena di sini kita mengajak anak untuk memecahkan masalah, mencari solusi. Ya, jadi tidak semata-mata kita yang menemukan solusi untuk anak itu. Ya, karena memang beberapa kasus ya memang anak itu yang harus menemukan masalahnya sendiri. Tapi kita dampingi. Oke, yang berikutnya ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, fokus pada solusi. Yang kesembilan, mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ciri-ciri restitusi. Kelompoknya, Bu. Kelompoknya yang ke kelas. Nanti kita tidak terlalu mempermasalahkan, karena ada hal-hal lain yang harus diselesaikan. Bukan dibolehkan ke orang tuanya, berarti kita menyerah. Iya. Ya, oke. Kita lanjut. Materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar pada diri kita. Yang pertama ada bertahan hidup, yang kedua ada kasih sayang, yang keempat ada ketiga ada kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ya, jadi sebenarnya kita punya 5. Sekarang ketika muncul pertanyaan seperti ini, ya kira-kira apa nanti yang harus kita lakukan sebagai ibu lintas? Guru kelas 12 saya geser 1. Ya. Ya. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Budi. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Budi yang sering kali meminta bekal makan siang. Ini berlaku di SMA kayaknya. Makan siang
mereka dengan paksa, ya. Nah, jika atau nanti ini namanya Bu Ade bisa, Bu Ade dulu di SMA ya. Nah, iya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Rintan, apa yang akan dilakukan? Ya, kira-kira apa alasan Budi melakukannya? Ya. Apa kira-kira Bu Ade? Bu Ade lagi. Apa yang kira-kira Ibu lakukan kalau masalah ini? Berarti dipanggil, dinasihati, baru dikasih uang, ya, solusi ya. Kalau ada 10 yang kayak gitu Bu, tidak izin lah. Ya kayak tadi lah, kayak ular tadi itu. Coba Bapak Ibu sekalian, dari masalah yang tadi ini, karena si Budi memaksa kawannya, ya kan, meminta bekal, apa yang dilakukan Ibu Rintan, dan kira-kira apa alasan dari si Budi yang melakukan hal itu. Jadi sebenarnya seperti ini. Yang pertama, apabila jawaban Budi dia bilangnya misalnya karena lapar, makanya dia minta makanan kawannya, ya. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah bertahan hidup, ya kan? Dari teori yang pertama tadi. Yang kedua, apabila jawaban Budi karena ia senang temannya jadi perhatian dia, senang temannya jadi memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang dia di rumah. Berarti bapak mamanya ini luar biasa sibuk kan, maka dia cari perhatiannya di sekolah dengan cara seperti itu. Ada ini ya Bu? Ada. Poin pertama tadi ada nggak? Bertahan hidup ya, ada juga. Ya, ibu memang perhatian sekali. Yang ketiga, apabila jawaban Budi adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhannya penguasaan, pengakuan atas kemampuan, premanisme nih ya. Berarti ini yang baru-baru terjadi nih, ya, pemalakan, ya kan. Jadi berarti mereka mau menunjukkan ini berarti, ya. Oke. Yang berikutnya, apabila jawaban Budi karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, berarti kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Mak, hari ini jangan telur ya Mak, ya. Dok. Ya. Atau Pak jangan telur di dadar ya Mak, ya. Di mata sapi, kayak gitu ya. Jadi dia bosan ini ya. Ya, jadi dia kebutuhan akan pilihan. Yang terakhir, apabila jawaban Budi adalah karena iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Ini juga sering, ya, iseng aja dia, ya, gangguin kawannya sampai nangis. Bukan wajah ekspresinya yang mau dilihat
Yang berikutnya 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Ya, untuk materi ini saya punya video yang bisa kita jadikan refleksi untuk diri kita masing-masing. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh daya dosen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu kenapa
dalam dirinya. Oh gitu ya. Ya. Wah, sudah jam berapa nih? Habis kalau saya mau bawa anak saya bu. Kalau menyalahkan ibu kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya kencang, tetap gak kencang bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada tes aja. Dia berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersedia untuk menjaga suasana tak santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor kelalaian dan murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absen sehingga dalam waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Istilahnya kalau macam nomor ini kan kita pas kelapa. Kalau kasih-kasihnya itu kan ada di SMA gitu loh. Ya kan? Bu, Nah, Rem, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Ini SD gitu. harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Sekarang kan dimana kan
kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, Bapak Ibu, sudah kita tahu kan Pak D5 posisi kontrol, ya. Kira-kira memang yang ditekankan adalah manajer, ya kan. Jadi di posisi ini memang yang seperti saya jelaskan tadi, tidak ada lagi penghakiman di situ. Jadi biarkan anak-anak kita yang mencari solusinya, ya. Mudah-mudahan nanti bisa kita praktekkan. Di pernyataan-pernyataannya, ya. Tadi sudah dicontohkan kalau membuat merasa bersalah itu apa, pembunuh apa, ya. Oke, yang berikutnya ada keyakinan kelas, dan nilai-nilai kewajiban atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, ya. Lalu suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Pembentukan keyakinan kelas, keyakinan bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci, ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami, ya. Oke, ini adalah urutannya. Yang kita inginkan adalah budaya positif, ya. Berarti harus ada tercipta lingkungan yang positif, harus kita bentuk keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ya. Yang paling dasar adalah peraturan kelas. Ini yang sekarang baru kita buat, ya. Ini yang sekarang baru kita buat, peraturan kelas. Oke, ini peraturan keyakinan kelas, ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, ya. Ini adalah contoh-contohnya. Yang berikutnya, ini yang sudah kami lakukan atau saya lakukan, membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama saya menjelaskan apa itu keyakinan kelas, lalu apa itu kesepakatan kelas. Jadi masing-masing anak menuliskan di kertas sticky notes apa yang mereka harapkan, kelas apa yang mereka inginkan, itu mereka akan tulis di sini. Lalu dari keyakinan kelas itu, karena di sini masih ada hal-hal negatif, ya. Jangan ribut, ya, tidak boleh membawa HP. Sementara di keyakinan kelas tidak boleh ada lagi hal-hal yang negatif, kata-kata yang negatif. Semuanya harus menjadi positif. Jadi ini adalah contoh keyakinan kelas 12/3. Yang pertama, menjaga ketertiban kelas. Yang kedua, menjaga kebersihan, berpakaian rapi dan sopan, hadir tepat waktu. Berikutnya, aktif dalam pembelajaran. Yang keenam, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang terakhir, berdoa. Seharusnya yang poin 7-nya ada di poin pertama, ya. Nanti keyakinan kelas ini ditandatangani oleh kita selaku guru mata pelajaran dan ditandatangani oleh seluruhan siswa, supaya memang benar ini adalah hal-hal yang diyakini supaya kelasnya menjadi lebih baik, ya. Ini dokumentasinya. Lalu yang terakhir ada segitiga restitusi. Ini juga sudah pernah saya praktekkan, ya. Ini kita cepat saja. Ini segitiga restitusi, ya. Di bawah ada stabil identitas, validasi kebutuhan, lalu menanyakan keyakinan, ya. Ini sampelnya. Ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, ya. Ini adalah segitiga restitusi yang sudah pernah saya contohkan kepada anak-anak. Yang pertama, ini kasusnya dia terlambat, ya. Ini yang pertama, kasusnya dia terlambat. Yang kedua, ini kasusnya dia ngejek, ya. Nilai dia lebih tinggi daripada kawannya, lalu dia mengejek kawannya menangis segala macam, lalu melaporkan ke saya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Agenda kita untuk budaya positif sudah selesai. Mudah-mudahan poin-poin yang saya sampaikan itu dapat
ya, supaya pembelajaran di SMK Muhammad 10 bisa lebih baik lagi. Saya kira ini aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf karena waktunya sudah lewat ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik ya. Sehat ya? Sehat. Habis malam sudah dikembalikan ya? Anak-anak sekalian, hari ini saya akan berdiri di depan untuk memandu kalian, ya, untuk memandu kalian. Kita akan sama-sama merancang kesepakatan kelas, ya, yang nantinya kesepakatan kelas ini akan kita ubah menjadi keyakinan kelas 12 TKJ 3, ya. Kesepakatan kelas itu sudah pernah saya buat, tapi kalau kata sepakat itu berarti nanti isinya dengan peraturan-peraturan. Kalau peraturan berarti satu sisi, biasanya yang buat saya aja, ya kan? Kalau di keyakinan, ya, maka ini adalah rembukan atau diskusi kita, ya. Lebih enak kata keyakinan atau kesepakatan? Keyakinan, ya. Kalau kita sudah yakin, pasti menjalankannya lebih ikhlas, ya kan? Itulah keyakinan. Sudah. Jadi aturan mainnya, nanti saya akan membagikan satu orang atau satu meja, satu sticky note. Silakan kalian catat, ya. Kalau sudah selesai, ya, sticky note itu kalian tempelkan ke papan tulis depan di bawah kesepakatan kelas. Paham ya? Setelah nanti kita tempelkan, kita baca bersama-sama, baru kita akan rancang keyakinan apa yang kita buat dari kesepakatan tadi. Paham? Oke, silakan saya minta tolong kepada beberapa orang untuk membagikan sticky note. Silakan yang perempuan. Silakan. Ini nulisnya nanti di bagian depan ya, bagian belakangnya yang harus ditempelkannya, jangan terbalik. Ini laki-lakinya mabok mopping juga. Enggak ya? Silakan dibagi. Oke, jadi silakan Anda tuliskan apa kesepakatannya supaya kelas kita ini menjadi lebih nyaman ke depannya dan belajarnya lebih enak. Oke, terima kasih. Jawab Posba. Udah. Oke, anak-anak sekalian sudah diisi sticky notes-nya? Iya. Jadi saya harap isi dari sticky note itu adalah harapan kalian, ya, kelas ini mau seperti apa ke depannya, ya. Oke, kalau sudah siap silakan barisan paling kanan menempelkan sticky notes-nya di bawah kesepakatan kelas. Silakan. Dilanjut barisan kedua. Silakan ditempelkan ke papan tulis. Di kesepakatan kelas masih ada kata-kata negatifnya, tidak boleh, jangan, ya kan? Maka di keyakinan kelas kata-kata itu tidak boleh ada lagi, ya. Jadi kita harus ubah kata tidak boleh, jangan, ya. Apalagi kita kira-kira yang bermakna negatif, ada lagi, pas, ya. Maka kata-kata itu harus kita rubah. Contoh, tidak boleh menggunakan HP tanpa izin. Kira-kira kata positifnya apa?
izin saat ingin menggunakan HP. Dah, tidak boleh menggunakan HP tanpa izin. Ya, berarti kata-kata positifnya itu kita ubah menjadi menjaga ketertiban kelas. Ya, jadi kita akan jaga ketertiban kelas. Artinya dengan menjaga itu tidak boleh ada yang main HP nanti. Ya, lalu ada juga yang saya lihat tidak boleh makan di dalam kelas. Ya, itu termasuk menjaga ketertiban kelas. Gitu dia. Dan kita ubah ya dari negatif menjadi positif. Silakan dicatat yang pertama keyakinan kelas. Yang pertama menjaga ketertiban. Iya, luar biasa. 1. Menjaga ketertiban kelas. Ya. Oke. Ada juga di depan tadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira apa positifnya? Apa? Menjaga kebersihan. Nomor 2 menjaga kebersihan. Luar biasa. Ada lagi saya baca tadi tentang seragam. Ya, menggunakan seragam sekolah yang benar. Kira-kira sudah positif? Sudah positif ya, tapi kita perbaiki lagi. Ya, nomor 3-nya berpakaian yang rapi dan sopan. Ya. Nggak nambah, Pak. Nggak nambah semuanya, Mas. Oke, yang keempat tadi ada tidak boleh terlambat tadi. Apa kira-kira positifnya? Tidak boleh terlambat. Hadir tepat waktu. Silakan nomor 4, hadir tepat waktu. Ya. Lalu tepat waktu, tepat waktu. Lalu berikutnya tidur di jam pelajaran tadi ada ya. Sama tidak ngobrol. Ya, jadi saat gurunya menjelaskan, yang malah cerita di belakang, ya, itu sangat tidak baik. Apa positifnya? Aktif dalam pembelajaran, ya. Tapi kalau dia dengan tidur jadi aktif, nggak tahu saya. Oke, yang berikutnya, tadi saya baca ada tidak terlambat mengumpulkan tugas atau ada yang tidak mengerjakan PR. Apa kira-kira positifnya? Mengerjakan tugas tepat waktu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya. Lalu ada satu sticky notes yang sudah positif ini. Ya, berdoa sebelum belajar. Harusnya itu tadi di nomor 1, ya kan? Nah, nanti kita rubah. Ya, bisa. Berdoa sebelum belajar. Jangan sebelum pulang ya. Sebelum belajar. Udah? Cukup ya? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, silakan kita baca sama-sama keyakinan kelas 12 hingga 3. Yuk, 1. Oke. Keyakinan kelas TKJ 3 sudah terbentuk, tinggal kita melaksanakannya, ya. Karena kita sudah meyakininya, maka tidak ada hal yang berat untuk melaksanakan ke-7 poin yang ada di depan, ya. Hal terakhir adalah kita semua memberikan atau membubuhkan tanda tangan, ya, sebagai bukti bahwasanya kita sepakat dengan keyakinan kelas yang ada di depan. Silakan. Silakan. Tanda tangan kita gini. Nanti juga. Enggak, itu yang Silakan.
Oke, kita sudah buat keyakinan kelas, kita sudah membubuhkan tanda tangan kita semua, maka 7 keyakinan ini dapat kita terapkan ya mulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas partisipasi kalian semua. Mudah-mudahan dengan 7 ini kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.